Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fokus Pelajar. Di video kali ini saya akan membahas materi soal-soal ujian tes kedinasan dan CPNS tahun 2022, yaitu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini adalah tes yang mirip dengan tes teman-teman yang sudah ujian dari hari 1 sampai 5 kemarin. Oke ya teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal ini, ada baiknya ini datangnya dari Sobat CPNS. Kalau kalian berminat dan bagi teman-teman yang belum ujian, kemudian saya sarankan kalian untuk ikut tryout untuk mempermantap ya dari semua pelajaran yang kalian pelajari dan bisa mengukur sampai di mana kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal CAT ini. Ini Sobat CPNS dia menyediakan begitu banyak paket tryout ini. Dari sekian paket tryout yang ada ini, tryout ini dia menyediakan sampai 10 paket. Ini bisa diulang-ulang dan akun kalian akan aktif selama setahun ya, selama itu kalian juga bisa lakukan berulang-ulang juga, dan pada saat hasil akhir itu kalian bisa melihat hasil dari tes yang kalian lakukan. Ini hasil tesnya kan di sini. Dari 10 paket yang ada ini harganya sebenarnya 7.500 per paket ya. Jadi karena 10 paket itu harganya Rp75.000. Itu hanya 70, dan akun kalian akan aktif selama setahun. Bisa diulang-ulang latihan ini. Oke ya, adik-adik sekarang kita cukup sampai di sini. Kita masuk ke soal yang pertama. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan ini, ada baiknya saya informasikan bahwa tes yang kita mau kerjakan ini adalah merupakan tes yang mirip dengan tes yang teman-teman sudah kerjakan atau ikut ujian pada hari 1 sampai 5 kemarin. Khususnya materi ini adalah TWK di sini. Nah, sekarang pada umumnya yang tes yang keluar kemarin itu adalah penalaran, wacana ini, kalau bahasa Indonesia kalimat deduktif, kemudian pengamalan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar hitungannya dalam bentuk cerita juga. Jadi sebentar kita akan membahas soal-soal ini yang berhubungan dengan ini, bentuk cerita dan pengamalan Pancasila, terus kemudian bahasa Indonesia dengan kalimat deduktif atau ejaan. Oke, kalau begitu kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama teman-teman sekalian tentang sejarah nasional. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Solo. Tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam adalah A. Menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, membangun patriotisme bagi semua golongan rakyat Hindia Belanda terhadap tanah air. C. Membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam sektor ekonomi. D. Mencapai kemerdekaan Indonesia. E. Menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Oke teman-teman sekalian, untuk menjawab soal ini, teman-teman sekalian, saya harap ya, ini tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam ini harus dihormati ya teman-teman, adik-adik sekalian. Kalaupun ada sekalian tidak menghafal ini, maka mungkin agak kesulitan dalam menjawab, tidak bisa menembak-nembak saja. Tetapi untuk soal nomor 1 ini oke, kita jawab, yaitu jawabannya benar ini adalah ada pada ini. Membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam sektor ekonomi. Ini bagian dari tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam. Coba kita lihat bagaimana tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam itu. Tujuan organisasi Sarekat Islam itu yang dulunya perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam, antara lain itu mengembangkan ekonomi Islam, menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. C. Membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam sektor ekonomi. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sejarah nasional ya. Nomor 2. Peristiwa Rengas Dengklok dikenal dengan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Penyebab peristiwa Rengas Dengklok adalah titik-titik. A. Adanya perbedaan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Golongan muda menghendaki pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Yogyakarta. C. Pemerintah Jepang menunda waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah mereka janjikan. D. Golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta dari pemerintah Belanda. E. Agar golongan tua dan golongan muda mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan membaca proklamasi. Soal ini adik-adik sekalian, ini pun juga harus tahu nih sejarahnya ini, apa tujuan dari penculikan Soekarno pada saat itu oleh golongan pemuda. Tapi untuk soal ini teman-teman sekalian, jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah A. Ini. Adanya perbedaan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya adalah itu peristiwa Rengas Dengklok dikenal dengan peristiwa penculikan Soekarno oleh golongan muda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penyebab peristiwanya adalah adanya perbedaan paham antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, teman-teman, kita lanjut ya ke nomor 3. Sekarang materinya tentang pengamalan Pancasila ya. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah. Karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu titik-titik. Oke, kalau soal seperti ini dia setiap penalaran seperti ini, kita harus betul-betul baca yang mengerti dari kalimat dari pertanyaan ini. Ya. Kalau adik-adik belum paham satu kali baca sebaiknya dibaca 2 kali, baru kita paham apa maksud dari soal ini. Tetapi untuk soal ini adik-adik sekalian, ini rasa kebangsaan ya, kemudian ini rasa persatuan dan kesatuan lahir secara alami dari kebersamaan sosial ini ya, yang tumbuh dari budaya, sejarah, aspirasi dan lain-lain. Ini untuk menjawab sejarah masa kini, maka itu biasanya jawabannya benar ini adalah pada ini. Nasional, tumbuh rasa nasionalis dari golongan kita, golongan rasa muda ini. Coba kita lihat. Rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan itu akan melahirkan suatu paham yang disebut nasionalisme atau paham kebangsaan. Begitu adik-adik sekarang. Oke, adik-adik ya, sebelum lanjut ke nomor 4, teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video-video yang baru di-upload. Masih pengamalan Pancasila ini. Pak Budi dan Pak Subandono tinggal bersebelahan. Pak Budi beragama Islam, sedangkan Pak Subandono beragama Katolik. Walaupun berbeda agama, mereka tetap hidup rukun dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Sikap yang dilakukan Pak Budi dan Pak Subandono merupakan pengamalan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, ini teman-teman sekalian, rahasianya untuk menjawab soal seperti ini, kalau dia berhubungan dengan ibadah atau agama atau kepercayaan menjalankan ibadah ini ya, maka itu selalu berhubungan dengan pengamalan sila pertama ini. Karena intinya di situ. Ya, sila pertama itu dia berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Kedua ini tentang kemanusiaan. Ketiga ini tentang rasa persatuan, ini kerakyatan. Kemudian ini kelima keadilan sosial. Ya, begitu adik-adik caranya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemulihan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal titik titik A 28A, B 28B ayat 1, C 28C ayat 1, D 28D ayat 2, E 28E ayat 2. Sekarang adik-adik sekalian, kalau yang seperti ini hafal ya, harus juga dihafal apa isi di pasal 28 itu. Kemudian ciri-ciri khasnya dari setiap ayat-ayat itu harus ditahu juga supaya kita bisa langsung tebak. Ini kayaknya ini bukan hampir sama semua ini. Tidak ada dari pasal lain seumpamanya pasal 29 atau pasal 27. Ini semua pasal 28. Nah, kalau dia soalnya seperti ini adik-adik sekalian, ini intinya tentang pengembangan diri dan pemulihan kebutuhan dasar. Ini manfaatnya dan pengetahuan dan teknologi ini, dan juga untuk demi kesejahteraan umat manusia, itu isinya ada pada C pasal 28C ayat 1 ini. Itu isinya. Mari kita lihat contohnya atau isi dari pasal 28 ayat C itu. Bunyi pasal 28C itu ayat 1 ini ya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kita masuk ke soal nomor 6. Nomor 6, ini masih Undang-Undang Dasar ya. Dalam perannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 mengemban fungsi delimit state yang bertujuan untuk titik-titik A. Menjaga negara dari pengaruh kebudayaan asing. B. Mengatur hubungan seimbang antara rakyat dengan pemerintah. C. Membangun negara dengan berdasarkan kepada budaya asli Indonesia. D. Menyetarakan kesejahteraan warga negara. E. Mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Jadi jawabannya benar ini ada sekalian adalah E. Mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang tidak sewenang-wenang. Coba kita lihat dari acuannya. Dalam perannya sebagai konstitusi di Indonesia, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 mengemban fungsi itu delimited state, negara terbatas. Kenapa seperti itu? Agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan diatur sesuai undang-undang. Itu intinya sebenarnya. Oke, kira-kira paham ya adik-adik sekalian? Kita lanjut lagi. Bahasa Indonesia ini, nomor 7. Kasus harian positif COVID-19 terpantau melandai. Meski begitu, ada 5 provinsi yang tercatat mengalami kenaikan kasus tertinggi. Perbaikan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah A. COVID-19 seharusnya coronavirus residis 2019. B. Kata positif harusnya dicetak miring. C. Provinsi harusnya provinsi, F ya, P5 ya. D. Tercatat harusnya dicatat. E. Seharusnya tidak ada tanda koma setelah kata melandai. Kira-kira yang mana ini adik-adik? Kalau kita perhatikan betul-betul ini, karena kita kan biasa ini ya. Nah, adik-adik langsung bisa ingat ya, baca satu kali nih soal ini. Biasanya itu dia ini ditulis ada P di sini. Bukan P seperti ini. Jadi kalau soal ini, kalau saya yang jawab, maka jawabannya itu pasti C ini. Provinsi ini, P, kata P ini, dia harus berubah menjadi P ini. Itu. Kira-kira seperti itu jawabannya. Yang lain itu semua benar nih kalimatnya ini. Oke, adik-adik sekalian ya, cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.